Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen semester 1 tahun akademik 2025-2026. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman atas jurnal editorial dengan judul Climate Risk and Sustainability, Emerging Impacts and Future Perspective for Financial Intermediaries. Rangkuman ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama abstrak, kedua latar belakang, tiga pembahasan, empat hipotesis, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Abstrak. Perubahan iklim telah berkembang menjadi salah satu determinan utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global dan kinerja sektor keuangan. Jurnal ini merangkum berbagai kajian empiris dan teoretis yang menelaah bagaimana resiko iklim, baik resiko fisik maupun transisi, menjadi faktor signifikan dalam proses intermediasi keuangan, pengelolaan risiko, serta strategi keberlanjutan lembaga keuangan. Temuan yang dihimpun menunjukkan bahwa lembaga keuangan mulai meningkatkan perhatian terhadap kinerja lingkungan, mengadopsi pelaporan keberlanjutan, serta memperluas instrumen keuangan hijau sebagai respon terhadap tekanan regulasi seperti SFDR, EU, taksonomi, dan CSRD. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa komitmen bank terhadap isu lingkungan berkontribusi pada penurunan risiko kredit, penguatan reputasi, serta peningkatan kualitas portofolio. Integrasi faktor ESG dan mekanisme pemetaan risiko juga terbukti penting dalam memperkuat ketahanan lembaga keuangan menghadapi gangguan eksternal, termasuk pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, hasil kajian menegaskan bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penerapan tata kelola berkelanjutan, transparansi informasi, serta penguatan praktik manajemen risiko iklim. Latar belakangnya, perubahan iklim telah menjadi isu global yang tidak hanya berdampak pada ekosistem dan aktivitas sosial, tetapi juga menimbulkan ancaman sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan. Risiko iklim yang muncul ini adalah dalam berbentuk risiko fisik. Di tingkat internasional, regulator dan otoritas pengawas seperti Basel Committee on Banking Supervision, European Central Bank, European Banking Authority, serta Network for Greening the Financial System telah menempatkan risiko iklim sebagai prioritas pengawasan. Urgensi integrasi risiko iklim dan keberlanjutan dalam sektor keuangan bukan hanya merupakan tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan sistem keuangan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pembahasannya, perubahan iklim memunculkan resiko fisik dan transisi yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas lembaga keuangan. Resiko fisik ini bisa berupa banjir dan badai yang dapat meningkatkan kredit bermasalah, menurunkan nilai agunan, serta mengganggu aktivitas ekonomi nasabah. Sementara itu, resiko transisi muncul akibat perubahan regulasi, teknologi hijau, dan tuntutan pasar terhadap praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Lembaga keuangan mulai mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ke dalam proses manajemen risiko serta perencanaan strategis. Pelaporan berkelanjutan dengan standar internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD semakin banyak diadopsi oleh bank besar. Pelaporan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan memperkuat reputasi lembaga keuangan. Regulasi internasional seperti Sustainable Finance Disclosure Regulation atau SFDR, EU Taxonomy, dan Corporate Sustainability Reporting Directive atau CSRD menjadi pendorong utama transformasi sektor keuangan. Regulasi ini mengharuskan lembaga keuangan untuk menilai dampak keberlanjutan, meningkatkan kualitas data, serta menyediakan informasi yang lebih komprehensif kepada publik. Di sisi lain, green finance mengalami pertumbuhan pesat. Kajian literatur menunjukkan bahwa pembiayaan hijau berkontribusi pada penurunan risiko kredit dan peningkatan kualitas aset. Bank yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan cenderung menarik nasabah dengan risiko lebih rendah dan perilaku pembayaran yang lebih baik. Digitalisasi pasca COVID-19 juga mempercepat adopsi teknologi seperti artificial intelligence untuk pemetaan risiko, termasuk terkait risiko iklim.
Perkembangan keuangan berkelanjutan atau green finance menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa green lending berkontribusi terhadap penurunan risiko kredit dan peningkatan kualitas portofolio bank. Bank yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan cenderung menarik nasabah dengan profil risiko lebih baik serta menunjukkan stabilitas kinerja yang lebih tinggi. Penerapan kebijakan seperti Sustainable Finance Disclosure Regulation atau SFDR dan EU Taxonomy turut mempercepat perkembangan produk keuangan hijau, sekaligus menuntut lembaga keuangan untuk mengklasifikasikan, melaporkan, dan menilai dampak keberlanjutan dari kegiatan pembiayaan mereka. Digitalisasi yang berkembang pesat juga memungkinkan penggunaan artificial intelligence dan big data analytics untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko, termasuk risiko iklim. Kombinasi antara perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesadaran keberlanjutan menempatkan sektor keuangan sebagai aktor utama dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mempercepat transisi global menuju ekonomi hijau. Hipotesisnya, berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris dalam berbagai kajian mengenai risiko iklim, keberlanjutan, dan sektor keuangan, dapat dirumuskan bahwa komitmen lembaga keuangan terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas dan kinerja keuangannya. Lalu, integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam strategi dan manajemen risiko bank berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank. Penerapan praktik green lending berpengaruh negatif terhadap tingkat risiko kredit bank sehingga dapat menurunkan rasio kredit bermasalah. Pelaporan keberlanjutan juga menggunakan standar internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi dan kepercayaan investor. Bank dengan komitmen lingkungan yang tinggi memiliki kualitas portofolio kredit yang lebih baik dibandingkan bank dengan komitmen lingkungan yang rendah. Adopsi instrumen keuangan hijau atau green finance berpengaruh signifikan terhadap peningkatan performa jangka panjang bank melalui diversifikasi risiko. Penutup, kesimpulannya, perubahan iklim telah menjadi faktor strategis yang mempengaruhi stabilitas kinerja dan arah kebijakan sektor keuangan. Risiko fisik dan risiko transisi terbukti mempengaruhi kualitas aset, portofolio kredit, serta profil risiko lembaga keuangan. Sehingga integrasi faktor ESG ke dalam manajemen risiko dan tata kelola menjadi semakin penting. Pelaporan keberlanjutan, komitmen terhadap green finance, serta penguatan regulasi dan digitalisasi terbukti berkontribusi pada peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan risiko, dan daya saing lembaga keuangan. Sarannya, untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap risiko iklim, lembaga keuangan perlu meningkatkan integrasi ESG dalam proses bisnis, memperluas portofolio pembiayaan hijau, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti artificial intelligence untuk pemetaan dan mitigasi risiko. Regulator disarankan memperkuat standar pengungkapan dan pengawasan risiko iklim agar tercipta konsistensi dan transparansi dalam praktik berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.